Split screen dulu. Oke. Jadi buat malam ini ntar kita bakal bahas terlebih dahulu buat yang soal tugas kecilnya. Berarti ini tugas kecilnya udah dikumpulin semua ya berarti ya? Atau masih bisa besok pagi? Hehehe. Dari Stefannya 2359 ya? Oh, Lah, jam 11. 359. 2300. Oke. Bila kita bahas dulu deh gitu. Sejam nyalin lah. Oke, jadi yang soal pertama itu kan tentang beban periodik yang dikenakan ke sistem struktur. Sistem strukturnya itu kan dia SDOF yang diredam. Terus diketahui juga beban periodiknya bentuknya grafik kayak gitu. Nah, F0-nya dia steady, terus habis itu habis T0 per 2 sampai T0 dia nilainya 0. Nah, karena ini direct for ya, jadi direct for itu bisa dibilang kayak penguraian dari suatu gelombang periodik menjadi beberapa gelombang, dan untuk hal ini itu dibagi 3 jenis gelombang. Itu ada beban brutal. Beban brutal itu kayak beban yang tiba-tiba atau pertama kali terjadi, atau bisa dikenal impuls 0, I0, yang dikenakan pada sistem struktur. Terus itu ada beban yang berlangsung secara harmonik yang terjadi ke sistem struktur, yaitu ada 2, ada kosinus sama yang sinusoidal. Nah, untuk persamaannya masing-masing untuk yang beban brutal di A0 seperti integral 0 sampai T, Ft dt, kosinus 22 per T, integral 0 sampai T, Ft kosinus N omega bar T dt. Sinus juga demikian, Ft sinus N omega bar T dt. Nah, untuk gimana sih caranya kalau misalkan ada bentuk soal yang seperti ini, hal yang pertama kali bisa dibilang identifikasi itu bagaimana bentuk dari Ft periodik itu sendiri atau beban periodik itu sendiri. Karena belum tentu soalnya bakal kayak gini yang gambar beban periodiknya. Jadi mungkin bentuknya entah setengah lingkaran atau mungkin dia suatu gelombang, bisa jadi kayak gitu. Nah, untuk kasus ini di situ terlihat bahwa kita bagi menjadi 2 bagian untuk Ft-nya, yaitu ketika 0, T di antara 0 hingga T0 per 2, dia tuh akan bernilai F0, dan ketika T-nya itu di antara T per 2 dan T0, dia akan bernilai 0. Jadi kalau misalkan kita integralkan, otomatis yang berlaku itu hanya ketika T-nya di antara 0 hingga T0 per 2. Jadi kalau misalkan bentuknya itu ntar kayak gini. Nah, jadi ntar integralnya dari 0 sampai T0 per 2 atau setengah T0, F0 dt. Jadi karena tadi itu di grafiknya itu di sini bernilai F0, maka untuk nilai Ft-nya itu sendiri juga bernilai F0. Kecuali kalau misalkan ntar bentuk grafiknya mungkin ada bentuknya setengah lingkaran atau suatu bentuk gelombang, pasti ntar di soal diketahui, oh Ft sama dengan sekian, 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 atau berapa. Nah, kalau misalkan di sini kan tidak diketahui, berarti ya, persamaan Ft itu sendiri diperoleh dari gambar itu sendiri. Nah, dalam hal ini adalah nilainya F0. Nah, terus kita integralkan untuk persamaan pertama untuk akibat beban brutal atau A0 atau P0, itu berarti 1 per T0, 0 sampai setengah T0, F0 dt ditambah
setengah T0, setengah T0, T0, 0 dt. Nah, karena di sini tuh nilainya dia 0, maka kita hanya memperhitungkan sampai setengah T0. Jadi akhirnya nilai A0-nya dia F0 per 2. Habis itu udah dapat nih buat akibat beban brutal. Nah, setelah itu kita nyari akibat beban untuk yang kosinus. Dari persamaannya itu dari 2T0, 2 per T0 dari integral 0 sampai T0 F0 per 2. Jadi FT tadi rumusnya FT ini pakai X ya aku ya. Cosinus N omega bar X dx. Nah, habis itu langsung dimasukin rumusnya. Nah, ini kalau nggak salah si Laura ya, Laura udah aku kasih tahu kalau ini ada revisi. Nah, ini tuh harusnya F0 aja, nggak F0 per 2. Ini aku salah nulis sampai ke bawah akhirnya. Nah, untuk cara perhitungannya masih tetap sama dengan beban brutal dengan integral biasa hingga akhirnya diperoleh suatu persamaan AN. Nah, kalau misalkan dalam hal ini karena tadi itu ada per 2-nya, jadi nanti dikali 2, jadi nanti hasilnya tinggal F0 per Pn sin NV. Nah, habis itu udah dapat nih, kita harus menguji juga untuk N integer, berapapun itu. Nah, dalam hal ini kita nyoba untuk N ganjil dan N genap. Kalau misalnya ingin mencoba nilai N berapapun. Nah, N ini itu untuk menunjukkan sebenarnya berapa partisi yang akan dibagi. Kalau misalkan N-nya semakin banyak, otomatis grafik yang diperoleh dia akan semakin smooth. Nah, jadi dalam hal ini N itu menunjukkan berapa partisi yang digunakan. Nah, terus kita coba untuk N sama dengan 1, karena ini fungsi sinus, berapapun nilai N-nya, karena sin 0, ya, sin 0 itu dia nilainya adalah 0, jadi otomatis nilai A1 dan N untuk N integer berapapun, N itu akan bernilai 0. Jadi AN sama dengan 0. Nah, gitu caranya. Kemudian untuk nilai Bn sama seperti sebelumnya, hanya saja fungsinya diganti dengan sinus N omega bar T. Ini juga Ft-nya harusnya F0. Ya. Jadi otomatis hasil-hasilnya pun nanti kalau di sini ya, masih ada per 2-nya harus dikali 2. Jadi Bn-nya F0 per Nv. 1 min cosinus NV. Nah, di sini kita uji juga untuk N ganjil dan N genap. Nah, dalam hal ini diperoleh bahwa ketika N-nya itu genap, maka nilai Bn itu akan bernilai 0. Dan ketika N itu ganjil, maka nilai Bn itu menjadi F0 per Pn 1 min 1 pangkat N. Nah, ini dapat dari mana? Itu dari atas, karena kosinus itu ketika dia N-nya ganjil di sini. Kenapa kita langsung pakai persamaan 1 min 1, otomatis kan nilainya 1 nya 1 min 1, jadi akhirnya nilai 0. Jadi untuk persamaan umumnya menjadi Bn 1 pangkat N. Nah, terus udah dapet nih ketiga persamaan untuk beban brutal, terus kosinus dan sinus, kita masukin ke persamaan umum dari deret Fourier itu sendiri. A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai theta. Nah, untuk nilai A-nya tadi bernilai 0, dan untuk B-nya tadi F0 per Pn kali 1 min 1 pangkat N. Nah, itu untuk yang A. Mungkin dulu kali ya. Mungkin ada yang ditanya dulu nggak sampai yang 1A dulu? Kak, Ya. ini agak jauh sih. Sebenarnya beban brutal sama beban paksa beda nggak? Beban brutal sama beban paksa. Mungkin bisa dibilang bisa sama. Dan sama karena memang keduanya itu dia sama-sama impuls gitu. Cuma dalam hal ini beban paksa bisa jadi
beda nilai FT-nya. FT-nya mungkin bisa keluar atau mungkin bisa ke dalam, itu bisa jadi berbeda. Nah, ini sistemnya adalah dari beban luar dikenakan ke sistem. Itu beban brutal untuk pertama kali. Oke, berarti kalau misalkan nggak jadi Kak. Oke. Makasih Kak. Oh ya. Ada lagi yang ingin ditanyain terkait hal ini? Pak, nanya. Hmm? Beban periodik sama beban harmonik sama nggak? Sama. Sama ya? Iya. Periodik sama harmonik sama. Sebenarnya apa ya? Periodik itu kenapa aku bilang itu sama? Karena periodik itu berarti dia berjalan terhadap suatu periode tertentu. Nah, sedangkan harmonik itu sendiri pada dasarnya gelombang itu akan bergerak secara harmonik. Harmonik itu berarti dia bergerak secara teratur yang apa ya? Bahasanya dia akan mungkin berubah nilainya terhadap jangka waktu tertentu. Jadi secara tidak langsung beban periodik dan harmonik itu mirip gitu. Mungkin lebih tepatnya kalau menurut aku ya, harmonik itu salah satu cabang dari beban periodik. Jadi beban periodik itu ada dua, beban harmonik sama beban non harmonik. Kalau harmonik ya kayak seperti sin, cos kayak gitu. Nah kalau harmonik itu dia bentuknya bisa bermacam-macam, cuman dia tetap punya periodenya. Oke. Kasih tahu. Kak, itu tadi kenapa bisa jadi min 1 pangkat N ya? Jadi min 1 pangkat N itu aku gabungin dari pengecekan untuk N ganjil dan N genap. Nah, ketika dia N-nya ganjil, dari persamaan BN, F0 per PN dikali 1 min cos NV, di situ dapat kita cek dengan N sama dengan 1, dia itu akan bernilai F0 per PN, karena cos V atau cos 180 derajat, berarti kan dia nilainya min 1 kan. Nah, berarti 1 min 1, jadi 1 plus 1 jadi 2. Nah, kemudian untuk N sama dengan 2, berarti nilai cos-nya itu adalah 2V atau mungkin 0 derajat. Cos 0 itu adalah 1 min 1, dia bernilai 0. Jadi secara tidak langsung, ketika N-nya itu bernilai ganjil atau N integer bernilai ganjil, dia akan mempunyai suatu nilai BN itu. Dan ketika N-nya genap, maka BN itu akan bernilai 0. Nah, dari itu untuk hal ini, cosinus NV itu bisa kita ganti dengan min 1 pangkat N. Jadi untuk berlaku keduanya, ketika misal N-nya ganjil, berarti dia punya nilai, dan ketika bernilai genap, dia bernilai 0. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau kita lanjutin lagi untuk yang nomor B. Ini yang kemarin banyak banget ini yang nanya yang nomor B ini. Mungkin ya, XP ini yang banyak perbedaan persepsi dari nilai parsial itu sendiri. Nah, oke. Jadi untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu dia kan yang ditanya itu tentang persamaan analitik atas respon WR waktu dari simpangan XT. Nah, dalam ini kita masih mengacu dari deret Fourier yang kita peroleh sebelumnya untuk beban brutal dan juga ketika beban BN sin N omega T. Nah, untuk yang pertama, kita coba untuk menganalisis dari beban brutal itu sendiri. Oke, sebentar. Nah, untuk beban brutal itu dia F0 per 2, atau bisa kita pemisalkan dengan P0. Nah, untuk struktur yang teredam,
itu kan persamaan umumnya adalah MX atau diferensial 2 ditambah C dibilang 1 ditambah KX ditambah FT. Kemudian untuk solusi generalnya itu memuat dua komponen, yaitu X homogen dan juga X parsial. Nah, yang pertama itu adalah X homogen. Karena dia teredam, persamaan ini sudah pernah dijelaskan pas sebelumnya, di sebelum UTS. Jadi, ntar kalau misalkan ada soal kayak gini, model kayak gini lagi, langsung pakai rumus yang udah pernah diturunkan aja sebelumnya, jadi nggak perlu turunkan lagi, biar cepat juga waktunya. Jadi, untuk SH-nya itu adalah E pangkat min si omega dt, cos omega dt, tambah B sin omega dt. Nah, untuk X homogennya. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini, X parsial. Nah, ini sebenarnya mirip di kalkulus sebenarnya. Mirip di kalkulus. Jadi, kalau misalkan di kalkulus ini, itu untuk X parsial, itu pengasumsinya itu sebenarnya nggak cuma ini sih, banyak tipe sebenarnya, banyak tipe, dan dalam hal ini karena di dalam input beban pertama kali itu adalah beban brutal yang nilainya adalah F0 per 2, di mana F0 per 2 ini adalah sebuah nilai konstanta, di mana konstanta itu tidak dipengaruhi oleh suatu waktu ataupun variabel tertentu. Jadi kalau misalkan suatu persamaan yang pengen ditinjau, di situ hanya berupa konstanta, itu bisa dimisalkan aja langsung XPT sama dengan D. Kecuali kalau misalkan, ntar setelah ini itu adalah beban Bn sin N omega bar T, itu ada komponen sinnya. Jadi secara tidak langsung, SP atau X parsial yang ditinjau pun juga harus memuat variabel ataupun komponen sinus maupun kosinus. Nah, dalam hal ini karena F0 per 2 ada konstanta, maka kita bisa langsung aja nilai XPT-nya itu adalah kita misalkan D gitu. Karena adalah sebuah konstanta. Jadi harus sebanding pemisalannya. Kemudian kita lanjutkan untuk untuk nilainya tadi diperoleh bahwa M karena tadi XP-nya adalah D, maka turunan kedua dan pertama pun akan bernilai 0. Jadi nilai D itu adalah F0 atau P0 per K. P0 per K. Nah, kemudian udah dapat nih untuk persamaan parsialnya. Terus selanjutnya kita masuk ke solusi homogennya. Solusi homogennya itu masuk ke solusi generalnya. Jadi solusi generalnya adalah XT sama dengan XH tambah XP. Terus XH-nya itu tadi udah diketahui juga E pangkat sekian sekian. Nah, habis itu kita nyari koefisien A sama B. Karena di soal itu disebutkan bahwa initial condition adalah diam. Jadi ketika X0-nya itu sama dengan 0 dan kecepatan ketika T sama dengan 0 juga bernilai 0. Jadi itu sama seperti pas kita penulisan rumus sebelumnya, pas sebelum TS. Jadi ketika X0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0, nah kita dapat koefisien A dan B. Nah, udah dapat nih berarti untuk persamaan di akibat beban brutal. Ya, udah selesai. Kak, boleh tanya dulu? Oh ya, boleh. Tadi kan FT-nya harusnya sama kayak grafik FO. Berarti yang di sini tadi masih salah juga ya, harusnya FO tetap FO aja ya? Maksudnya FT itu bukan sama dengan grafik, tapi sama dengan jawaban sebelumnya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini adalah beban brutal, jadi nilai FT-nya itu sendiri adalah hasil dari beban brutal itu. Beban brutal sebelumnya kan nilainya adalah F0 per 2. Nah, jadi ntar di FT-nya juga F0 per 2. Atau kita bisa misalkan dengan P0. Oh, oke Kak, makasih. Ya. Ntar kalau misalnya ada mainannya langsung aja nggak apa sih. Ntar kalau misalnya nggak perlu sampai selesai. Soalnya habis ini yang satunya panjang juga. Baik, untuk selanjutnya, untuk beban akibat
Bn sin n omega t. Kenapa An nggak ditinjau? Karena tadi A-nya bernilai 0. Jadi kita langsung aja pakai nilai Bn sin n omega t. Sama seperti sebelumnya, X-nya persamaannya sama, karena ini adalah bentuk dari struktur itu sendiri. Terus X parsialnya ini mengikuti dari jenis beban yang dikenakan ke sistem struktur. Kalau misalkan strukturnya tadi sebelumnya diperoleh ada komponen sinusnya, maka untuk parsialnya kita misalkan juga XP D cos omega bar T ditambah E sin omega bar T. Nah, jadi ntar untuk solusi khususnya sama, kita turunkan dulu ke persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, habis itu udah dapat nih penurunan dari X parsial itu, terus kita substitusi ke persamaan umumnya dari yaitu MX diferensial yang ini. Ntar kita substitusi nilai XP tadi ke sini. Nah, habis itu udah dapat udah disubstitusi ke dalamnya. Terus kita bagi semua ruas dengan nilai K untuk memperoleh bentuk yang sederhana. Jadi sebenarnya konsepnya kan sebenarnya kita mengubah dari bentuk substitusi tadi ke bentuk yang sederhana. Jadi kita bisa bentuknya bebas asalkan bisa ke dalam bentuk yang sederhana. Tapi biasanya setelah ini langsung dibagi dengan K. Oke. Agak ribet sih kalau misalnya langsung ke hitungan sini. Jadi langsung ke bentukan ini aja kali ya. Oke. Nah, dari bentuk yang di atas itu bisa disederhanakan menjadi beberapa bentuk, yaitu untuk komponen D, E, dan juga BNK. Nah, di sini akan ada, kita membuat bentuk menjadi persamaan yang bisa nanti pada akhirnya dieliminasi dan juga disubstitusikan. Nah, di sini, jadi kan kita tahu kalau misalkan ada rumus di mana R itu sama dengan omega bar per omega 0. Ya kan? Nah, dari bentuk yang seperti ini, kita bisa menyederhanakan ke bentuk seperti ini. Paham nggak? Atau masih ada yang kurang ini? Jadi bentuk dari persamaan R sama dengan omega bar per omega 0 itu kita bisa sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Habis itu setelah diperoleh bentuk yang sederhana atau akan memudahkan kita dalam hal perhitungan nantinya, kita cari nilai D dan E dengan substitusi dan juga eliminasi. Nah, kita dapat koefisien itu, pertama untuk koefisien E-nya adalah Bn per K 1 min R kuadrat per 1 min R kuadrat sekian. Dan untuk koefisien D-nya Bn per K 2 psi R per sekian. Nah, sehingga udah dapat nih kedua koefisien D sama E untuk persamaan di X parsialnya. Habis itu udah dapat nilai XP-nya, kita masukin ke persamaan generalnya untuk dapat koefisien A dan B. Nah, untuk yang ini agak panjang juga sih. Jadi untuk sama seperti sebelumnya, karena ini kondisi initial condition atau diam, maka X0 sama, ketika T sama dengan 0, nilai 0, dan ketika V0 sama dengan 0, sama diturunkan dulu, dan habis itu kita cari nilai koefisien masing-masing, A dan juga B. Oh ya, untuk nilai omega D, sebenarnya kita ini asumsi pun juga bisa kayak gini. Jadi diasumsikan nilai psi-nya itu terlalu kecil, jadi akhirnya W0 bisa sama dengan omega D. Oke. Mungkin sampai sini udah selesai untuk persamaan general. Ada yang pengen ditanyain nggak? Atau masih bingung dalam hal ini? Kak. Ya? Kak.
Si terlalu kecil dianggap itu berapa ya, Kak? Berapa persen? Sebenarnya itu justifikasi aja sebenarnya sih. Kayak misalkan ketika nilainya 0,01 itu bisa jadi kecil juga bisa. Oh, oke. Makasih, Kak. Kurang dari itu juga bisa. Ya. Kak, boleh slide ke atas dikit nggak? Oh ya, Bu. Yang bagian apa? Yang D. Agak bawah dikit. Yang eliminasi. Oh, eliminasi D. Atau Nah, itu. Ya, bentar ya, Kak. Lihat dulu. oh ya, nggak apa. Udah ini kan udah di-share sama Stefan kan ya? Iya, udah. Filenya. Lanjut dulu aja deh, Kak. Oke. Mungkin ada lagi. Ini untuk yang nomor 1 udah selesai. Kalau misalkan Oh ya, Kak, belum, kalau yang ya, ininya, yang D kecil itu, D kecil. yang ini, yang trigonometri. Oh, yang trigonometri. Sumbu Ya. X sama sumbu Y-nya itu bisa bebas tergantung kitanya apa gimana? Biasanya ngikutin di persamaannya sih sebenarnya. Jadi di persamaannya Soalnya itu, biasanya bapaknya yang sumbu X itu 1 min R kuadratnya. ya, itu kondisi ketika persamaan dua, apa namanya, di cos-nya itu biasanya 1 min R kuadrat. Yang Oh, di jadi bagian, menyesuaikan itunya ya. menyesuaikan kosinus dan sinusnya. Oke, Kak. Oke. Ya, sudah nomor 1 udah selesai sih. Kak, saya mau nanya, Kak. Yang persamaan general XT akibat beban dN sin WT itu, lihat deh, Kak, depannya. Kan ada unsur BN di situ. Itu gimana cara nyari BN-nya itu? Kita substitusi N yang keberapa? Soalnya kan nggak ada sigmanya. BN itu bisa dibilang adalah sebuah konstanta sih soalnya. Jadi dia itu kan nilainya tidak dipengaruhi oleh waktu kan. BN-nya lah ya, BN-nya. Nah, kan persamaan BN kayak gini. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi kalau misalkan dalam hal ini bisa menjadi sebuah konstanta. Jadi nggak perlu dicari gitu dan tidak terpengaruh juga. Oh, jadi nggak, maksudnya itu tetap dalam BN aja, nggak perlu kita cari nilainya? Ya, dalam bentuk BN aja. Oh, oke. Berarti yang nomor 1C ini kan ada unsur BN-nya juga. Nggak, saya bingung juga. Kalau 1C itu kan kita ngelihat XP-nya itu pakai rumus yang mana ya? Kan di 1B kan ada 2 X general, XT ya? 1C ya, ada 2 general XT. Iya, terus kita pakai yang mana ya? Atau dua-duanya kita pakai? 2 general. Oh, itu ini. Jadi ntar kita misalnya kita udah bikin tabelnya untuk yang pertama untuk beban brutal udah selesai nilai XT-nya. Terus itu untuk beban akibat BN itu udah selesai. Nah, ntar habis itu kita jumlahin. Oh. Dapat respon dinamik sistem akibat beban periodik. Kan beban periodik tadi kan akibat 2 jenis dalam hal ini kan, akibat beban brutal sama yang dalam hal ini sinus. Jadi dijumlahkan. Oh, berarti kalau pengen kita plot dalam grafik itu kan ada unsur ini kan di XT yang pertama ini akibat apa ya? XT yang pertama kan nggak apa ya?
sama XP yang kedua kan beda, Kak. Kalau XP yang kedua ada unsur BN-nya, sedangkan yang pertama nggak ada unsur BN-nya. Berarti kalau kita jumlahin nggak bisa ketemu hasil eksak gitu ya, angka. Nah, jadi ini kan BN itu dipengaruhi oleh nilai N kan, atau berapa jumlah partisinya. Nah, jadi ntar dalam hal ini BN-nya itu nanti terserah masing-masing orang sebenarnya pengen N-nya itu sampai berapa. Jadi di awal tuh udah di state dulu, misalkan aku pengen nilai BN itu sampai N sama dengan 5. Jadi ntar di list dulu N-nya sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 sampai 5. Udah dapat nih nilai BN-nya. Setelah itu kalau udah dapat langsung dimasukin aja ke persamaan sini. Persamaan general dari BN sini tak? Bentar, biar gambar ya. Bentar. Oh iya, oke. Oke, terima kasih, Kak. Woi, belum, woi. Sama-sama, Kak. Astaga. Gue belum ngerti nih. Santai kok, santai. Oke. Nah, dan aku cari Masih ada tahun depan. Anjay. Halo? Ya, halo. Bercanda. Wah, parah. Belum ngedekin dulu sensi lu. Wah, kacau nih, parah nih. Bingung gue. Siapa lagi? Kasih tahu file in the hole. Yes, nah ini yang Baru aja dieksekusi. kalau grafiknya dulu nih, lama nih. Oke. Ini contoh, bentar. Contoh aja ya ini ya, contoh aja. Aku share screen. Nah, jadi ini contoh yang tahun lalu sebenarnya. Yang sekarang aku belum bikin grafiknya. Nah, itu ntar nilainya itu pertama kita cari dulu grafik dari beban brutal itu di XP0T, dan kalau misalkan sekarang itu XKNT-nya atau SBNT-nya. Nah, itu nanti dia dipengaruhi oleh berapa jumlah N-nya itu sendiri. Jadi kalau misalkan BN-nya itu sama dengan 5, berarti ntar kita nyarinya sampai 5 kali berarti. Dijumlahin terus sampai 5 kali. Apa yang dijumlahinnya? Dari persamaan itu. Jadi persamaan itu ntar ngitungnya satu-satu. Jadi misalkan untuk XT untuk N sama dengan 1 nih. Nah, ntar di sini berarti N sama dengan 1, kita masukin dulu BN-nya, dikali satu persamaan, ini udah selesai. Lagi nih, dijumlahin lagi, ditambah ketika N sama dengan 2, XT-nya sekian. Terus N sama dengan 3, sekian X-nya. Jumlahin dapat nilai XPN untuk satu XPN. Nah, itu nanti kenapa harus N itu nanti menunjukkan seberapa bisa dibilang seberapa teliti nanti grafik itu sebenarnya ketika dibikin. Ya misalkan ntar N-nya banyak, ya otomatis yang dimasukin ataupun yang dijumlahkan nanti untuk satu grafik XPN itu berarti akan semakin panjang berarti. Pengen ini Kak, pengen mastiin aja. Berarti kan kalau di soal 1C kan N-nya sampai 5. Berarti nanti saya jumlahin XP dengan N sama dengan 1, tambah XP dengan N sama dengan 2, tambah titik-titik sampai XP dengan N sama dengan 5. Kayak gitu ya Kak? Dijumlahin semua gitu. Ya, itu untuk T sama dengan 0 misalkan. T sama dengan 0, karena N-nya sama dengan 5, berarti ntar XP-nya itu nanti
harus dihitungnya 5 kali berarti. Oke, udah kebayang. Makasih Kak. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak mungkin lanjut ke Gumi terlebih dahulu. Wah, ngeri banget. Halo? Halo. Ya. Udah masuk belum gambarnya? Udah, Kak. Oke. Jadi lanjut ke nomor 2. Berhubung nomor 2 itu terkait dengan respons spektra dan integra 2 Hamel, jadi lebih baik mungkin memperkenalkan dulu kali ya respons spektra itu apa dan cara mendapatkan itu bagaimana. Jadi respons spektra itu sama seperti yang saya sampaikan di PDF yang saya kirim. Respons spektra merupakan kumpulan respon maksimum. Jadi kata kunci pertamanya adalah kumpulan respon maksimum, di mana respon itu adalah reaksi dari si sistemnya. Dan respon di sini itu bisa ada 3 variasinya, bisa berupa defleksi, kecepatan maupun percepatan yang diambil dari berbagai macam SDOF. Ini kata kunci kedua, berbagai macam SDOF. Jadi nggak cuma satu SDOF-nya, cuma banyak. Yang dikenakan suatu beban yang sama. Ini kata kunci ketiga, beban yang sama. Jadi diulang lagi, beban yang sama dikenakan pada berbagai macam SDOF, di mana masing-masing SDOF itu akan menghasilkan suatu reaksi maksimum yang kemudian akan dikumpulkan menjadi respons spektra. Ini ibaratnya ada suatu sistem SDOF dengan massa M dan kekakuan serta hambatan, dikenakan beban gempa, kemudian akan memberikan reaksi tersebut kan di sini, respons strukturnya. Berarti dalam satu SDOF ini, saya ulangi lagi, berarti ada 3 respons berupa defleksi, kecepatan, maupun percepatan. Nah, kemudian mengapa ambil yang maksimum dari masing-masing respon tersebut? Itu karena nantinya akan kalian pakai di ketika kalian ngedesain suatu bangunan yang akan didesain itu akan memperhatikan respon maksimum guna mencari nilai yang lebih konservatif. Baik enggak? Cuman sebenarnya nanti ketika kalian menggunakannya dalam sehari-harian, ketika kalian ingin mendesain suatu gedung, itu tuh kalian dapat respon spektranya udah ada dari Puskim biasanya. Nah, dari website itu, dari website Puskim, dia itu sudah memperhitungkan berbagai macam beban gempa. Jadi yang kemudian bisa kalian pakai di struktur kalian nanti pas pendesainan. Jadi kalian nggak usah ngitung-ngitung lagi seperti pakai integra 2 Hamel yang kalian kerjakan di tugas 2 ini ketika kalian mendesain struktur. Ada yang mau minta ACC. Oh iya, bentar. Udah ya. Lanjut. Jadi kemudian karena tadi ada berbagai macam SDOF, berarti masing-masing SDOF itu punya periode alaminya masing-masing. Di mana biasanya sih kalau misalkan, ini saya diajarin dari Pak Masyur PDT, jadi biasanya periode alami itu didapat kalau secara kasarannya dari jumlah lantai per 10. Jadi misalkan ada gedung dengan 2 lantai, berarti kira-kira periodenya itu 0,2 sekon. Kayak gitu ya. Cuman itu sebenarnya nilai kasaran aja. Nilai aslinya bisa didapat dengan rumus yang lain, cuman mungkin agak lebih rumit. Nah, kemudian ini saya ngasih gambaran lagi terkait dengan respons spektra, cuman di sini lebih ke percepatan. Jadi untuk memastikan lagi, ceritanya beban gempa. Beban gempanya ini akan diberikan pada masing-masing SDOF yang memiliki periode masing-masing.
Sehingga masing-masing SDF tersebut akan menghasilkan respon berupa percepatannya di sini. Kemudian diambil yang paling maksimum dari nilai absolut. Setelah itu kita plot secara grafik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk percepatan ya, khususnya untuk percepatan, sebenarnya semakin tinggi gedung belum tentu akan menghasilkan percepatan yang besar karena ketika dia suatu struktur, misalkan struktur 40 lantai gitu ya, ketika dikasih gempa, berarti kan dia ketika bergerak kira-kira periodenya kan besar kan karena jumlah lantainya besar. Kebayang nggak? Jadi jumlah lantai 40 misal, terus berarti T0-nya 4 second. Nah, berarti waktu dia untuk kembali menuju titik seimbangnya akan lama kan, sehingga percepatannya bisa jadi lebih lambat. Yang kedua, karena mungkin di sini yang T03 dia lebih tinggi karena mungkin frekuensi dari SDF ini itu mendekati atau sama dengan frekuensi dari si beban gempanya. Jadi dia besar. Seperti itu. Nah, ini untuk akselerasi sih, untuk percepatan. Biasanya kalau buat defleksi, cuma untuk defleksi biasanya semakin tinggi bangunan, biasanya semakin tinggi juga defleksinya. Biasanya ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan respon dari struktur akibat beban gempa. Salah satunya itu dengan cara integral 2 Hamel, di mana integral 2 Hamel ini merupakan salah satu metode penyelesaian respon dinamik akibat beban sembarang. Jadi bisa dipakai buat beban acak maupun beban harmonik. Nah, sebenarnya integral 2 Hamel ini menganggap bahwa beban acak yang dikenakan pada sistem itu terdiri dari rangkaian impuls. Nah, karena terdiri dari rangkaian impuls, kalau kalian ingat lagi pelajaran sebelum UTS, impuls itu kan berarti menghasilkan getaran bebas, ya nggak? Nah, kalau getaran bebas, berarti pada sistem SDOF yang diredam itu akan memberikan suatu suatu defleksi seperti rumusan yang saya tampilkan seperti ini. Oke. Nah, untuk cara tahu dapat ini dari mana, mungkin saya nggak akan lebih lanjut ke bagian situnya karena kalian bisa review sendiri di rumah. Kemudian karena tadi beban impuls, jadinya tuh initial condition-nya untuk simpangan sama dengan 0. Sedangkan untuk kecepatan ada nilainya V0. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Kita sederhanakan. Setelah itu, karena beban impuls, karena impuls itu sama dengan F dikali delta T atau sama dengan M kali delta V, kita bisa merubah nanti si V di sini nih menjadi F kali delta T per M dengan menganggap si kecepatan awalnya itu sebesar delta V. Dan karena tadi dia berupa integral 2 Hamel, berupa integral, maka kita membutuhkan partisi-partisi dalam penyelesaiannya. Makanya muncul nilai tau. Kemarin dan hari ini banyak yang bilang, banyak yang nanya ke saya, sebenarnya bedanya T sama tau itu apa sih? Nah, perbedaannya itu adalah, kalau misalkan T biasa, itu tuh waktu yang kita ingin tahu berapa sih defleksi pada waktu tersebut. Nah, cuman untuk mendapatkan waktu tersebut, kita butuh partisi-partisinya, waktu-waktu partisi. Waktu partisi ini digunakan untuk mengetahui partisi dan defleksinya. Bayang nggak? Halo? Boleh ulangi, Kak. Ya, jadi gini, bedanya T sama tau, kalau T itu adalah waktu yang ingin kita tahu berapa nilai si defleksinya. Misal, saya pengen tahu defleksi dari suatu struktur ketika T-nya itu 2 sekon. Nah, kemudian karena ini merupakan integral, di mana dia itu
konsepnya secara partisi. Jadi kita butuh nilai partisi waktu yang menggambarkan berapa sih partisi defleksi yang terjadi untuk setiap partisi waktunya. Yang nantinya itu bakal kalian jumlah-jumlahkan sehingga si waktunya itu menjadi T sama dengan 2 sekon. Bayang? Kebayang, Kak. Partisinya biasanya seberapa kecil ya, Kak? Gimana? Partisinya biasanya seberapa kecil? Nah, sebenarnya semakin kecil partisinya semakin bagus, semakin mendekati. Oke, Kak. Kalau untuk tahu sebenarnya terserah kalian sih mau bikin seperti apa. Nah, jadi sini merupakan simpangan dari partisinya, delta X tau. Nah, kemudian kemarin tuh sebenarnya saya sempat ada yang salah ya di rumusan sin-nya. Sin cos-nya itu kan saya kemarin nulisnya W0, ya gak sih? Nah, cuman ada teman kalian yang memberikan feedback kalau sebenarnya itu harusnya WD. Dan setelah saya cari-cari juga sebenarnya iya benar, harusnya WD. Jadi saya ada koreksi di sini ya. Mungkin lebih enaknya lihat dari sini nih. Nih. Jadi untuk unsur-unsur yang berada di dalam sin dan cos itu frekuensinya adalah frekuensi yang setelah diredam. Oke, jadi pastiin kalian udah ngubah ya buat itu tugas kalian nanti. Ya udah, pokoknya ntar ini jadi diturunin lagi seperti ini, lalu dapat ditulis ulang dan lebih dipersingkat dan lebih enak dilihat dengan persamaan yang ada di paling bawah. Seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kan ada defleksi ya. Di sini tuh merupakan kita mencari defleksi dari strukturnya. Cuman kita juga bisa mencari nilai kecepatan sama percepatannya, tinggal diturunin aja. Cuman karena sangat ribet nantinya, kita kalau misalkan mau tahu percepatan dan kecepatan struktur akibat si reaksi struktur terhadap bebannya, itu kita bisa menggunakan persamaan kasar seperti ini. Ini juga saya dapat dari PDT kemarin. Jadi kalau kalian pengen tahu nilai kecepatannya, tinggal nilai defleksi pada saat T tersebut dikali dengan 2pi per T0. Kalau untuk kecepatan tinggal D dikali 2pi per T0 kuadrat. Seperti itu. Di sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Halo. Halo. Lanjut dulu, Kak. Lanjut dulu. Yaudah, kita lanjut ke soal aja ya. Jadi, pertama di sini katanya kita disuruh membuat respon spektra dari data gempa El Centro. Nah, data gempa El Centro-nya ini yang kita pakai adalah komponen NS. Nah, kemudian catatannya lagi menggunakan integral 2 Hamel secara numerik dengan ambil periode natural alaminya sebesar 0,2 sampai 1 detik. Ini bukan bagi ya, BTW. Harusnya sampai. Di mana nanti tiap intervalnya itu 0,1 detik. Jadi ada 0,2, 0,3, 0,4 sampai 1 detik. Lalu untuk kalian bandingkan antara redamannya 0%, 5% sama 10%. Kemudian saya alihkan dulu ke Excel ya, bentar. Nah, oke, jadi dimulai dari si beban gempanya, kalian bisa dapat dari website yang saya kasih, pakainya yang, kalau nggak salah yang di bawah grafik NS gitu deh. Pokoknya banyak deh intinya, yang banyak si waktunya. Bisa kalian lihat tuh banyak. Kayak gitu. Nah, cuman si A di sini tuh dia masih dalam bentuk G biasanya. Jadi nanti ketika kalian pakai harus dikalikan dulu dengan 9,81. Nah, ini saya kasih contoh di T0 sampai 0,2 sekon aja. Karena perhitungannya dalam bentuk
Ya. Dalam bentuk G itu gimana ya jadinya? Oh, jadi sebenarnya penyederhanaan aja sih, biar lebih singkat. Jadi kan A itu di sini biasanya kalau dalam nanti kalian desain struktur ya, ada istilah misalkan A sama dengan berapa-berapa G gitu. Jadi sebenarnya percepatan yang kalian pakai itu, misalkan ya dikasih tahu A sama dengan 0,02 G. Nah, nanti kalian menghitungnya itu nggak boleh 0,02 aja, cuman harus dikalikan dulu sama G-nya 9,81. Oh. Perjanjian aja sih sebenarnya ini. Nah, jadi sini kita mulai dari apa namanya tadi yang si percepatannya AG tadi. Saya kalikan dulu dengan 9,81. Oh ya, sini saya pakainya yang T0 sama dengan 0,2. Jadi kalian bisa ngitung W0-nya dengan cara 2 pi per T0. Kemudian juga tahu WD-nya juga kan. Tinggal W0 kali akar 1 min W0 terus dikuadratin. Nah, kemudian setelah dapat A-nya, nilai P, ini kayaknya salah deh, P tau I harusnya nih. Soalnya kita ngitung partisi dari waktu partisi P tau ini. Yang rumusnya ini doang, yang sebelum dijumlah ya. Nah, ini tuh sebenarnya P tau I. Kalau kalian jumlahin semua, baru jadinya PT. Nah, makanya karena di sini kita pengen tahu T sama dengan 0 second, misal ya. Nih, ketika T sama dengan 0 second, itu karena dia baru di awal, jadinya masih segini doang nilainya. Cuma ketika nanti, kalau kalian pengen tahu, ketika T sama dengan 0,02 second, berarti kalian butuh partisi yang pertama sama partisi yang kedua. Bayang nggak? Ada yang ditanyakan? Sebenarnya tinggal rumus aja sih kalau yang ini. Partisinya gimana Kak tadi? Sorry. Jadi gini, kalau menurut aku, jadi enaknya kalian bikin nilai P sama Q untuk taunya. Jadi ini sebenarnya P tau I, bukan PTI ya. Ini P tau I, ini Q tau I. Jadi untuk berapapun nilai tau I-nya, kalian bisa tahu nih nilai berapa. Jadi ketika tau sama dengan 0 berarti segini. Ketika tau sama dengan 0,02 berarti segini. Ketika tau sama dengan 0,04 berarti segini. Nah, nanti kalian juga lakukan hal yang sama di Q tau I-nya. Seperti itu. Ketika nanti kalian ingin menghitung si XT-nya, kalian kan butuhnya itu PT kan, sama QT, bukan P tau sama Q tau. Jadi kalian harus mengkumulatifkan dulu. Misal kalian pengen ketika T-nya itu 0,6 second. Berarti sebenarnya ini tuh adalah gabungan dari P tau 0 second sampai P tau 0,06 second. Begitu pula sama yang Q-nya. Bayang nggak? Berarti yang paling bawah penjumlahan semuanya dong, Kak? Iya. Oke. Nah, kemudian setelah dapat si XT-nya ini, jangan lupa kalian absolutin dulu ya, biar dapat nilai X maksimumnya. Nanti kalian lakukan ini untuk yang, ini kan masih T 0,2 second kan, dan untuk redaman 0%, kalian lakukan juga untuk redaman 0,05 sama 0,1. Dan kalian lakukan juga untuk semua periode alaminya sampai 1 second. Setelah itu kalian rangkum, jadi seperti ini. Lalu kalian plot deh. Seperti itu. Ada yang ditanyakan?
Kak, Ya. mau nanya dong. Berarti jawaban akhirnya itu yang di respon spektra dong, Kak? Iya. Yang udah rangkumannya itu berarti ya? Heeh. Terus sebenarnya respon spektra itu saya masih nggak tahu sih. Ini kayak masih bingung gitu. Dia menggambarkan apa sih, Kak? Fisisnya di dunia nyata. Jadi itu sebenarnya biasanya ya yang umum dipakai itu respon spektra berupa percepatan biasanya. Nanti itu kalau kalian buka Puskim, kalian tahu Puskim nggak? Puskim. Jadi Skim. pokoknya ada website Puskim, itu tuh biar ngasih tahu respon spektra di Indonesia. Jadi nanti kalau kalian desain struktur, kalian bisa langsung pakai itu. Jadi nanti datanya kalian tinggal masukin aja. Berarti kan yang seperti yang saya bilang, respon spektra itu kan berarti kumpulan dari berbagai macam respon dari SDOF-nya gitu kan. Nah, kemudian ketika kalian mendesain itu kan kalian belum tahu nih periode alamnya kita berapa ya kira-kira. Nah, nanti si ITAPS biasanya kayak bakal langsung memproses dari hasil respon spektra yang kalian input dari Puskim untuk mengetahui beban gempa nantinya yang akan dibutuhkan, yang terjadi. Gitu. Kebayang nggak? Oke. Nah, ini tuh kita belajar cara dapetinnya aja. Cara dapetin respon spektranya dari satu beban gempa itu. Nanti kalau kalian mau lebih lanjut tahu tentang respon spektra, mendingan semester 7 kalian ambil PDT. Soalnya saya baru kegambar respon spektra itu dari PDT itu. Dari semester depan, Kak? Kenapa? Iya, semester depan. Saya pasti semester apa? Masih ngawang-ngawang. PDT itu pengantar dinamika tanah dan rekayasa gempa. Semester 7. Oh. Kalau semester 8 tuh DPT, dini penahan tanah. Oh. Ada yang ingin tanya lagi? Sih, kalau dari yang nomor 2 ya tinggal masukin rumus doang kan sebenarnya. Yang kalian perlu tahu sebenarnya respon spektra itu apa, terus cara dapetinnya gimana. Kak, PPT yang tadi dikirim ke Stefan nggak ya? Belum sih, mau. Boleh, Kak. Tapi kayaknya Stefan lagi sibuk deh, Kak, sekarang. Oh, ya udah nanti gampang dikoordinasiin. Oke. Kak, boleh tanya? Ya. Sebenarnya bedanya omega O, omega D, sama omega bar itu apa sih, Kak? Kalau omega O itu frekuensi alami kan. Jadi dengan kan tadi saya bilang kalau misalkan SDOF itu punya periode alaminya. Dari periode alami itu kita bisa tahu berapa nilai frekuensi. Jadi ketika dikasih beban, ketika dia bergetar, kecepatan dia untuk kembali ke posisi semula itu berapa? Itu W0. Yang sebelum diredam ya. Nah, cuman kalau ada WD, itu tuh adalah frekuensi ketika si struktur itu diredam. Makanya kan WD itu sama dengan W0 akar 1 min R kuadrat. 1 min psi kuadrat. Sedangkan untuk W bar, itu tuh frekuensi dari bebannya. Dalam kasus ini, dalam kasus yang di contoh soal nomor 2 ini ya, kita nggak tahu beban gempanya itu memiliki frekuensinya berapa. W barnya berapa, kita nggak tahu. Karena acak kan dia. Kebayang? Oke, Kak, kebayang. Makasih. Oh, Kak, lanjutin nggak? Berarti W bar ini nggak ada rumus yang pasti?
Weber ini nggak ada rumus pasti. Ya, ada nggak rumusnya? Jauh ini saya nggak nemu ya. Kayak nggak pernah lihat Weber rumus untuk si bebannya ya. Cuman ada perbandingan R itu bukan sih Kak? Weber per WNO. Biasanya tuh dikasih tahu biasanya. Iya nggak sih? Ya, biasanya tuh ntar dikasih tahu R sama dengan omega bar per omega 0. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, berarti ntar diasumsiin. Tapi diasumsinya R-nya harus lebih besar dari 1. Paling kecuali kalau bebannya beban harmonik biasanya kan dari sin WT itu. Kan itu sebenarnya sin W bar kali T. Nah, W barnya itu dapat kalau beban harmonik ya. Kalau beban yang acak kayak tadi kayak beban gempa, kita nggak tahu bebannya berapa. Periodenya berapa sama frekuensinya. Kebayangkan? Kayak tadi misalkan beban periodik itu memiliki persamaan misal F sin 2T gitu. Ini saya nggak salah aja sih persamaannya. Nah, berarti W bar-nya bisa kita tahu sebesar 2. Cuman kalau di beban acak, saya nggak tahu sih cara dapetnya gimana. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak. Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Mau nanya, kan di catatan kakak ada kayak periode alami dari struktur bangunan tuh dibagi 10 ya, jumlah lantai dibagi 10 ya. Iya. Nah, itu kan berarti kan semakin tinggi berarti periode alaminya semakin tinggi juga. Itu saya masih kurang kebayang juga sih Kak kayak gitu. Sama kenapa dibagi 10 gitu. Oh, jadi sebenarnya ini tuh rumus kasaran doang. Ada rumus aslinya. Entah kalian belajar di PDT, cuman biasanya dalam kalau kata Pak Masyur, kalau dalam suatu konstruksi itu bilangnya langsung dibagi 10 aja biar lebih mempermudah perhitungan secara kasarnya. Nah, kayak misal suatu gedung terikat 40 lantai kan. Nah, bayangin 40 lantai itu digetarin sama beban gempa. Kalau menurut kalian, dia bakal fleksibel atau kaku? Maksudnya bakal membutuhkan waktu yang lama atau enggak untuk bergetar? Lebih lama nggak? Lebih lama kan? Iya. Lebih lama. Banyak lantai. Karena dia dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan satu kali getaran kan. Ya udah. Pertanyaan tadi kan tentang periode kan? Iya, benar. Oh ya, makasih Kak. Kalau misalkan periodenya semakin lama, berarti frekuensinya semakin kecil. Semakin kecil. Ya. Lagi. Sebenarnya saya mau nunjukin ini sih analogi penggaris, cuman kayaknya susah ya di Zoom. Terus kebetulan juga saya nggak pakai penggaris. Gak apa-apa Kak. Susah jelasin. Harus face to face terus. Kayak pokoknya ambillah PDT, bermanfaat banget kok buat nanti rekstruk kalian. Soalnya kan kalian rekstruk sama Pak Edi kan berarti. Tadi Oh iya. Nah, soalnya Pak Edi yang satu nggak ngejelasin lagi tentang materi, paling cuma kayak review sebentar aja gitu loh. Dan selanjutnya habis itu bakal ada kelas umum gitu.
Jadi paling dapetin informasi tentang si respon spektralnya dari beton lanjut atau PDT. PDT kayak di stroke gak? PDT tuh ada dua kan, jadi sebenarnya PDT dan rekayasa gempa. Nah, PDT-nya mirip Dinsruk. Cuman ditambah lagi analisis tentang likuifaksi, tentang apa lagi ya, pokoknya macam-macam deh. Dia juga belajar tentang direct fire lagi deh pokoknya. Direct fire buat dapetin simpangan misal kayak gitu. Terus kalau si rekayasa gempanya, nah ini menarik banget kalau bagi kalian yang suka terkait dengan si gempaan. Pokoknya ntar dikasih tahu cara dapat peta gempa gimana, terus cara ngitungnya gimana, terus sejarahnya gimana. Seru deh pokoknya kalau kalian tertarik. Side class. Apalagi Pak Masyur missing kan. Missing lirik. Apalagi Pak Masyur yang ngajarin, jadi kayak oke lah pasti. Rasa diajarin Tuhannya geotek kan. Iya benar. Tapi yang satunya Pak Dedi bukan sih Kak yang ngajar? Nah, iya Pak Dedinya agak kurang sih sebenarnya. Nah, Pak Dedinya perlu belajar mandiri juga sih. Iya, waktu UTS kemarin kayaknya chaos ya di kayak. Jadi tentang apa ya? Tentang foyer yang tingkat lanjut. Apa sih foyer? Apa ya namanya? Nah, pokoknya beliau tuh menurut saya ngejelasinnya masih kurang gitu kan. Ketika pas UTS dikasihnya tuh materi itu. Chaos banget jadinya. Tapi jelas materinya mirip kayak UTS, misalnya UTS S1 nih. Ntar biasanya UTS sama UTS S2 itu mirip gitu. Jadi bisa nanya-nanya sama cutting S2 gitu. Iya benar itu. BTW tuh jadi kalian materi dari PASI gitu sampai mana ya? Ada yang baca. Jujur. Sampai mana? Halo? Iya Kak, nggak bisa jawab Kak. Bentar, harus ngecek Kak. Oh, oke. Kan nggak tahu Kak. Itu paling nanti kalau misal itu saya bisa ngasih catatan sih. Merekam. Oh kan pasti biasanya nyatet banyak ya. Nah pas kayak gini tuh gimana sih, langsung ngasih slide gitu aja atau gimana? Kakak mau nggak materi ya Kak? Bawa Tadi saya. si siapa? Si Jonathan ya, nggak salah udah nge-send. Udah ngirim tadi si Jonathan. Jonathan udah. Ini PDF terakhir tentang getaran bebas sistem MDOF teredam, Kak. Oh, MDOF. Oh, iya. Jauh dong BTW itu. Itu udah akhir gak sih? Iya, udah akhirnya udah mau ujian juga kan. Minggu depan terakhir berarti. Oh, ujian tuh kapan sih? Iya. Oh iya Kak, bantu kita ya Kak ya? Ujian tuh kapan ya? Ujian kapan? Selasa minggu ketiga Kak. 12 Mei. Oh, terakhir berarti ya maksudnya? Iya, minggu ketiga. Oh, oke. Minggu ketiga apa nih? Mei. Mulai dari enggak sih, maksudnya mulai dari tanggal 27 April minggu ketiganya kapan? Oh. Pertengahan Mei. 12 ya? 12 Mei. 12 Mei. Oh, oke. Ya entar tanggal, kalau mau tutor ya paling H-2 atau. Oh, ujiannya kalian tanggal 12 Mei ujiannya. Ujiannya take home gitu Kak. Hancur. Kerjanya masing-masing dong. Masing-masing maksudnya tuh Kak Sidik sama Kak Gumila. Take home. Berarti kalian tubes tuh gimana kalian? Ada tubesnya. Maksudnya tubes-tubes yang lain ya, tubes-tubes yang lain. Oh, iya benar juga. Chaos Kak. Chaos ya. Itu kasihan dah. Agak ini apa namanya? Banget lah pasti. Kalau mau nanya susah. Ya.
WFH ini memang agak membatasi Kalau lah gitu. angkatan kakak gimana? Banyak tugas nggak? Udah tinggal TA kan sih? Aku tergantung sih. Ya tergantung orangnya kan sebenarnya. Iya. Kalau saya berhubung saya cuma ngambil DPT doang dan tuh gabut, jadinya ya saya berhasil cuma ngambil DPT doang gitu. Soalnya tadi siang kan saya nutorin anak-anak 18, terus saya tanya, kalian dapat tugas juga nggak? Terus mereka bilang, gabut kak, nggak ada tugas. Berarti angkatan gua doang dong kalau kayak gitu. Mereka mungkin sibuknya ke praktikum mungkin ya. Ya, sidang. Sudah tingkat 3 itu udah banyak tugas-tugas. Kalau aku ini masih ngambil pre-stress kan, jadi masih ada tugas pre-stress juga. Semester 7 kayaknya lebih chaos lagi deh. Ya semoga kalian ada pandemi-pandeminya jadi nggak repot. Iya. Bukannya semester 7 tuh pilihan semua ya kak? Maksudnya beberapa yang wajib kan? Oh iya sih. Ya wajibnya cuma totalnya 5 SKS kalau nggak salah. Kalau kalian ngambil mata kuliah yang agak tugasnya agak berat ya udah nikmatin aja. Soalnya biasanya mata kuliah yang menarik itu tugasnya kayak banyak juga gitu. PDT banyak gak kak tugasnya? Oh kalau PDT itu nggak ada, cuma materinya susah. Ujiannya 2 bukan sih kak katanya tiap dosen ya? Ujiannya 2. Waduh. Dan ya nikmatin aja lah PDT. Tapi seru kok, worth it buat diambil. Kalau Pandawa? Nah itu kulapnya enak tuh. Ya katanya kulapnya sih menarik kulapnya. Materinya menarik gak? Atau air banget? Saya kurang tahu ya. Kurang tahu juga sih. Kalau tapi experience teman-teman mereka chaos di akhir. Ketika tugas-tugas yang lain itu pada beres, si tugas Pandawa itu baru mulai ya, iya gak sih Dik? Iya, baru mulai. Pokoknya udah pada akhir banget, udah bahkan ada yang udah mau ujian-ujian gitu, baru keluar kan, terus pada sibukin di akhir. Itu ngapa ya nggak salah? Rawa sama bagian perikanan gitu kan. Kurang tahu juga sih. Selain matkul itu apa lagi kak yang bisa diambil? Ya rekomen. Iya kak. Beton lanjut sih. Ya benjut tuh wajib banget diambil sih. Iya. Itu kayak apa ya? Ya sebenarnya mirip-mirip kayak restruk sebenarnya ntar pada akhirnya. Tapi dasar-dasarnya itu bisa kegambar gitu. Kalian tuh kemarin beton tuh sama IDS kan? Iya. Berarti tugasnya tuh yang sama Andi sama Kenneth ya, iya gak sih? Andi, Kenneth, sama Lim. Sama Lim ya? Nah, kan kalian ada yang miss kan tentang materinya, soalnya ada beberapa yang belum diajarin sama IDS. Nah, di Penjut tuh bakal dikasih tahu. Oh dari sini tuh ceritanya, oh dari sini loh, gitu. Jadi kebayar di Penjut. Tentunya lebih detail lagi. Selain struktur. Pokoknya mau bilang apa aja ya? Motrans antar muda apa sih? Oh ini apa namanya? Motrans juga kayaknya. Motrans. Itu juga. Tapi pas menurutku ini sih yang pas Pak Oviar sih. Pak Oviar itu yang menurutku sangat lebih jelas daripada setelahnya. Soalnya setelah Pak Oviar ngajar, yang lain tuh ambiar gitu. Jadi kayak pas Pak Bona ngajar. Ada 2 kelas loh Kak? Ada dua dosen yang ngisi. 2 dosen. Oh. Perintah setelah UTS, nah baru Pak Bona. Kalau mau ngambil di luar sipil tuh Asben juga menarik, aspek bencanaan. Jadi kalian udah dapat nanti tentang gempa di PDT, tentang gempa di Rekstruk, tentang gempa di Benjut. Kalau kalian ngambil 3-3 itu ya, sama tentang tsunami dan gempa juga di Asben, aspek kebencanaan.
Itu paket lengkap deh pokoknya kalau kalian tertarik. Ya, pokoknya semester 7 full gempa gitu. Tsunami ada nggak tsunami? Nah, di Ada aspek ya. itu tsunami belajar di aspek bencana. Mata kuliah planologi. Tapi emang apa ya, Asben itu banyak lebih ke arah mitigasi bencana gitu. Iya. Gimana kalau misalkan tsunami gimana, gempa kalau mitigasi gimana. Tapi jelas seru juga sih kalau belajar itu. Rencananya SG sih, Kak. Nah, itu. Sekarang aku lagi ambil SG nih. Resumnya... Enggak. Semester 7 kayaknya. Oh ya, tapi seru kok ya. Bisa dapat hadiah juga kalau misalkan lagi apa namanya beruntung. Cuma pas lagi WFH sekarang ini SG-nya suruh ngeresum video di YouTube gitu. Jadi agak kurang. Iya. Selain Asben, kakak ambil apa, Kak? Kalau saya ngambil ini. Saya aja lupa namanya apa. Ekintrans ya. Ekintrans. Cuman nggak worth it sih buat transportasi. Cuma buat menuin SKS doang. Yang ini apa namanya? Tugasnya suruh angkot gitu. Kenapa? Recordingnya di stop aja, Kak. Iya benar juga. Maaf.